Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan penelitian kami, yaitu tentang pengakuan aset bagi perusahaan PT Asa Balen. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu sejarah, jaringan usaha, kinerja usaha terkini, rencana usaha, definisi perlakuan akuntansi aset tanaman, pasar pengakuan, pergolongan, biaya perolehan, dan penyusutan. Pembahasan pertama yaitu tentang sejarah ringkas PT Asa Balen. PT Asa Balen berdiri pada bulan Januari tahun 2011 dengan luas 2.442,59 hektar, dibagi dari beberapa updeling dalam 7 updeling yang masing-masing updeling berbeda-beda tempat. Untuk pohon kelapanya terbagi dari 2 jenis, yaitu ada pohon kelapa lokal dan pohon kelapa hibrida. Jumlah tegakan pohon kelapa ada 7.340,188 pohon. Dan untuk pohon kelapa lokal terdiri dari 2.700.962 pohon berumur 21 sampai 47 tahun. Untuk tahun tanamnya yaitu tahun 1975 sampai 1990 yang berproduksi. Dan untuk pohon hibrida terdiri dari 106.262 pohon dan tahun tanamnya 1987 sampai 1990. Umurnya sekitar 32 sampai 34 tahun. Kemudian ada juga sisipan pohon kelapa di antara pohon yang sudah ditanam, yaitu dari tahun 2015 sampai 2020 sebanyak 1991,304 pohon. Untuk jaringan usaha pada perkebunan PT Asa Balen bergerak dalam kegiatan pengelolaan kelapa, yang dimana kelapa tersebut sebagai komoditi yang memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan sebagai pendapatan. Mutu produk kelapa yang dihasilkan sudah dikenal di pasar lokal, dengan memberi pasokan yang tepat waktu kepada pembeli dan kepada perusahaan yang telah melakukan kerjasama dengan PT Asa Balen. Lalu yang ketiga, ada kinerja usaha terkini. Kinerja usaha merupakan hasil dari kegiatan suatu perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam waktu periode tertentu. Pada PT Asa Balen, pada tahun 2021, penjualannya sebesar 4,1 miliar. Dengan rincian penilaian kinerjanya, ialah yang pertama ada aspek keuangan, yaitu sebesar 4,1 miliar. Lalu yang kedua ada aspek operasional, yaitu sebesar 2,6 miliar. Lalu yang ketiga aspek administrasi, yaitu sebesar 1,9 miliar. Dari hasil ini totalnya yaitu sebesar 8,6 miliar. Pada tingkat kesehatan perusahaan, PT Asa Balen dikategorikan sehat karena totalnya yaitu sebesar 8,6 miliar. Baik, untuk selanjutnya itu rencana usaha. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Aprilia. Di sini saya akan memaparkan tentang terkait rencana usaha. Untuk rencana usaha sendiri, ini terbagi menjadi 3 strategi. Yang pertama yaitu strategi pengadaan barang, yang kedua strategi pemasaran, dan yang ketiga yaitu program rencana kerja jangka panjang. Untuk yang pertama yaitu strategi pengadaan barang. Nah, strategi ini menjadi pedoman untuk memperoleh peningkatan efektivitas dan juga efisiensi dalam proses pengadaan barang, yang dimana efisiensi pengadaan barang ini melalui pemeriksaan terhadap barang atau bahan yang diminta oleh bagian kebun ataupun unit. Selain itu, untuk meningkatkan survei. Yang kedua yaitu strategi pemasaran. Berhubung PT Asa Balen ini sudah memiliki kontrak kerja dengan salah satu perusahaan yang sudah bermitra, jadi seluruh produk ini dipasarkan oleh kantor pemasaran bersama dengan sistem penjualan yang fleksibel. Dan yang ketiga yaitu program rencana kerja jangka panjang. Sehubungan harga kelapa turun, terkhususnya dengan kelapa berjenis hibrida, maka akan dibikin kopra. Nah, kopra ini apa? Kopra ini merupakan bahan baku yang nantinya akan menjadi minyak goreng. Selain itu, kedepannya PT Asa Balen juga ingin mengolah kelapa sendiri. Jadi dari mulai kelapa parut kering yang nanti buat campuran bahan makanan,
Selain ada juga air nira. Air nira ini bisa dibuat menjadi gula cetak. Dan juga untuk tempurungnya, batok ya, kalau dalam bahasa Sunda itu nanti katanya bisa dibuat menjadi obat, bahan baku obat nyamuk, dan untuk sabutnya juga bisa terpakai. Nah, jadi semua dari bahan kelapa ini bisa terpakai, tidak ada yang terbuang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Definisi perlakuan akuntansi aset tetap tanaman. Perlakuan akuntansi adalah seluruh pemrosesan data mulai dari pengidentifikasian sampai dengan penyajian. Nah, menurut pedoman akuntansi BUMN Badan Usaha Milik Negara, perkebunan aset tetap adalah aset yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diterapkan digunakan selama lebih dari satu periode. Yang selanjutnya yaitu dasar pengaturan. Yang pertama ada PSAK 16 tentang aset tetap yang berbunyi, aset tetap adalah aset yang berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk direntalkan kembali kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif yang diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode. Yang selanjutnya yaitu PSAK 48 tentang penurunan nilai aset. Standar akuntansi keuangan PSAK nomor 48 menjelaskan suatu aset mengalami penurunan nilai jika jumlahnya ternyata melebihi jumlah terpulihkan. Nah, jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang paling tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Pada setiap akhir periode pelaporan, suatu entitas harus menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan. Dan untuk sederhananya, kenaikan atau penurunan aset atau kas akhir periode tergantung besar kecilnya income yang didapat dan tergantung besar kecilnya kebutuhan yang dikeluarkan selama satu periode. Penggolongan aset tanaman adalah aset tetap yang berupa tanaman perkebunan, yang terdiri dari tanaman belum menghasilkan dan tanaman yang telah menghasilkan. Aset tanaman yang dimaksud adalah tanaman tahunan. Aset tanaman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Tanaman belum menghasilkan, 2. Tanaman menghasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap tanaman adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh atau membudidayakan aset tanaman sampai dengan aset tanaman tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan sesuai dengan tujuan. Yang selanjutnya, biaya perolehan awal tanaman belum menghasilkan TBM awal, yaitu meliputi yang pertama biaya input. Biaya input adalah harga peroleh bibit dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai dengan bibit tersebut siap tanam. Yang kedua ada biaya proses, adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sampai menjadi tanaman menghasilkan atau disebut TM. Yang ketiga ada biaya lainnya, adalah biaya yang dapat diatribusikan langsung aset tanaman. Contohnya biaya penyiapan lahan atau land clearing. Yang keempat ada alokasi biaya tidak langsung, adalah biaya tidak langsung dapat dikapitalisasi ke TM. Contohnya biaya pinjaman. Biaya penyisipan suatu aset tanaman dalam areal tanaman belum menghasilkan atau TBM diakui sebagai penambahan jumlah tercatat aset TBM. Biaya umum dan administrasi di unit dan kebun, kantor pusat atau kantor direksi adalah biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi ke aset tanaman. Biaya tersebut diakui sebagai beban periode terjadinya. Biaya perolehan tanaman menghasilkan atau TM sebesar nilai tercatat tanaman belum menghasilkan TBM yang direklasifikasi ke tanaman menghasilkan TM. Biaya-biaya yang terjadi setelah tanaman menghasilkan TM diakui sebagai beban periode terjadinya kecuali biaya-biaya yang memenuhi syarat
untuk dikapitalisasi ke aset tanaman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nama saya Indah Pujawati. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang penyusutan. Menurut Standar Akuntansi PSAK nomor 17 paragraf 2, penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Besarnya penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun aset yang dapat disusutkan adalah yang pertama, yaitu aset yang diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi. Yang kedua, memiliki suatu manfaat yang terbatas. Dan yang ketiga, ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan atau tujuan administrasi. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll give you something so real.